Salam Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Godly Family yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat ada 3 pencobaan. Pencobaan yang pertama yang dilalui oleh Tuhan Yesus adalah setelah berpuasa selama 40 hari. Tentu tidak ada yang lebih menarik selain makanan. Dan tentu akan dimaklumi bila saat itu Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan rasa laparnya. Tetapi kalau kita cermati perkataan iblis, "Jika engkau anak Allah," sesungguhnya ini adalah merupakan godaan agar Tuhan Yesus bertindak demi dirinya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada Bapa. Dan jelas ini merupakan bentuk tiadanya iman. Maka Tuhan Yesus menjawab iblis dengan mengutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Manusia hidup bukan dari roti saja. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup hanya karena kebaikan Allah yang memelihara dan memenuhi setiap kebutuhan manusia. Maka hidup itu berarti bergantung penuh kepada Allah, meskipun situasi tidak baik-baik saja. Kemudian kita melihat pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua ini merupakan tawaran untuk mendapatkan kekuasaan. Namun tawaran itu tidak gratis, karena iblis menuntut imbalan agar Tuhan Yesus mau menyembah Dia. Padahal jelas bahwa iblis tidak layak disembah, dan dia tidak memiliki kuasa apapun untuk ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Maka dengan mengutip kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Kemudian selanjutnya di sini kita melihat adanya pencobaan yang ketiga. Pencobaan yang ketiga ini adalah pencobaan yang merupakan godaan untuk menguji perlindungan Allah. Karena itu berarti meragukan kesetiaan Allah. Tentu saja Tuhan Yesus tidak mau memaksa Allah untuk melakukan mujizat. Lalu di sini Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 untuk melawan perkataan iblis. Dan iblis pun gagal. Godly Family yang terkasih, kunci kemenangan Tuhan Yesus adalah mengikuti pimpinan Allah. Kemanapun Allah mengarahkan Dia. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Karena kita pun pasti akan mengalami saat-saat kritis di dalam perjalanan iman kita.
yang itu memungkinkan kita untuk mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Allah. Karena itu, marilah kita bersama-sama berpegang pada firman Allah dan percaya penuh kepadanya, apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Percaya itu bukan hanya melalui perkataan, namun percaya itu adalah secara total kepadanya dengan bersandar dan berserah penuh dengan satu kesadaran untuk mau hidup dipimpin sepenuhnya oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami renungkan hari ini ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk hari lepas hari kami boleh terus percaya kepada Engkau. Percaya bukan hanya melalui perkataan kami, tetapi kami sungguh-sungguh menyerahkan setiap aspek kehidupan kami kepadamu untuk mau hidup dipimpin oleh Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami sepanjang hari ini untuk dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.